Jadi seorang mukmin itu harus punya kecerdasan. Jangan bodoh. Ya. Jangan mau ditipu sama orang yang kedua kalinya. Kalau kita sampai ketipu sama orang yang kedua kalinya, berarti kita kurang cerdas. Berarti kita kurang. Hadis yang ke-44, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihtarisu, jagalah diri kalian. Minan nasi, dari manusia, dengan bisu'idzanni, dengan berburuk sangka atau dengan kewaspadaan. Ya. Hadis yang sangat singkat tetapi maknanya sangat luar biasa. Ya. Maknanya sangat luas sekali. Jadi kita ini dianjurkan untuk menjaga diri kita dari manusia. Apakah dari semua? Tidak. Ya. Makanya ini kita harus belajar hadis ini melalui syarahnya. Jadi kalau secara zahir dengan hadis ini berarti kita ini harus bersuudzon terus. Tapi bukan itu maknanya. Yang dimaksud di dalam hadis ini, Rasulullah memberikan peringatan kepada setiap manusia untuk menjaga dirinya masing-masing dari manusia dengan berburuk sangka atau dengan bersuudzon kepada orang-orang. Apakah kepada semua orang? Tidak. Ya. Dianjurkan ketika kita bermuamalah, ya, ketika kita bermuamalah bisnis lah, atau misalkan ada orang yang mau meminjam uang sama kita, untuk yang pertama kalinya itu dianjurkan kita untuk berbaik sangka kepada semua orang. Kita dianjurkan untuk berbaik sangka untuk yang pertama kali, dan belum apa-apa kita udah suudzon, wah kalau bisnis dengan orang ini nanti rugi, ya, nanti dijahatin. Nah itu kan udah suudzon semua. Nanti keuntungan atau kerjasama dengan orang ini, nanti keuntungan saya nggak dibagiin. Belum dicoba, belum apa-apa, dan belum tahu orang tersebut kita udah suudzon. Itu salah. Rasulullah menganjurkan kepada orang yang pernah berbuat jahat sama kita, ketika orang itu datang lagi kepada kita dengan kasus yang sama, atau dengan tawaran yang sama, atau dengan ajuan yang sama, maka kita dianjurkan untuk bersuudzon. Misalkan ada orang datang ke kita untuk ngajak usaha bisnis kerjasama, ya, sehingga kita mengeluarkan modal dan usaha dijalankan. Setelah ada hasil, maka orang itu kabur dari kita. Udahlah, kita maafkan. Ya, kita rugi kan? Kemudian tidak lama kemudian, dalam jarak beberapa tahun atau beberapa bulan, dia datang lagi dan dia minta maaf. Ya, pertama datang dia meminta maaf terlebih dahulu. Saya minta maaf karena keuntungan haknya ente anak ambil, dan saya sekarang minta maaf, dan kalau mau kita mulai lagi. Nah ini yang kedua kalinya ini. Ketika yang kedua kalinya, inilah terapkan hadis ini. Paham? Yang kedua kalinya baru kita menerapkan hadis ini. Orang yang pernah berbuat jahat sama kita, ya, kemudian datang dengan tawaran yang sama atau dengan tawaran apa saja, yang penting kita sudah tahu karakter orang seperti apa, ya, orangnya itu bagaimana. Kita sudah tahu kejahatan orang seperti apa, maka datang lagi kepada kita, lebih baik kita berwaspada. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama, ya. Jangan sampai kita mendapatkan kerugian dari orang yang sama, ya. Udah tahu kemarin juga rugi, sekarang datang lagi, ya, nawarin lagi, kita mau lagi, rugi lagi nanti, ya. Maka harus diperhatikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuldag al mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan disengat oleh hewan yang ada di dalam lubang dengan lubang yang sama. Ya. Contohnya gini, ente pernah nutupan lubang, ente main ke gunung ada lubang liar, ente dipendet, ya, sama ente ditutup sama jari ente, tiba-tiba ada hewan di dalam lubang itu kemudian nyengat ente, mau itu kalajengking, ular lah. Kira-kira ente besoknya lagi mau nggak nempelin di situ? Kenapa? Takut. Seorang mukmin yang cerdas, dia nggak mungkin lagi nempelin di lubang yang sama. Nanti disengat lagi. Ya. Walaupun kita nggak tahu apakah di dalam lubang itu masih ada kalajengking, apakah di lubang itu masih ada ular, kan kita nggak tahu. Ya. Soalnya yang pertama juga, kalau kita tahu di dalam lubang itu ada kalajengking, nggak mungkin kan kita tutup. Benar tak? Nggak mungkin kita tutup. Kalau kita tahu di dalam lubang itu ada kalajengking, nggak mungkin kita tutup dengan tangan kita. Karena apa? Karena takut sama
disengat sama kala jengking. Begitu juga orang yang pertama datang, kita nggak tahu karakternya bagaimana, niat orang itu bagaimana, maka hadis ini tidak boleh diterapkan ke yang pertama kali. Ya, kalau misalkan ada orang datang, teman kita, cuman kita nggak tahu tujuannya dan niatnya apa. Ayo bisnis yuk. Ini ada bisnis ini nih, misalkan bisnis apalah. Ya, kita bisnis pakaian. Ente yang ngasih modal, nanti anak yang ngejalanin, ya. Setelah anak jalanin, ya, nanti keuntungan bagi dua. Tergiur kita, ya. Dipikir-pikir kita punya uang kita nggak jalan, lebih baik dijalankan. Diam kita, nggak kerja, nggak bikin baju, nggak masarin, tetapi keuntungan dapat. Tergiur kan? Ya udahlah, ini anak kasih modal nih 5 juta. Ente golangin aja, ente belanjain baju koko atau mau dibikin baju koko lah, apa saja. Sama orang itu dikerjain. Dia belanja baju koko, kemudian dia jual-jualin baju koko. Barangnya habis, ya. Barangnya habis. Nah, ketika ditanya sama kita, mana? Udah ada keuntungan belum? Nah, orang itu bilangnya, udah habis semua, cuman keuntungannya anak pakai. Dengan berbagai macam alasan, biasalah, ya. Alasan dah hilang malah, alasan ditipu orang mah, alasan orang yang ngambil juga belum bayar sama saya. Bisik lagi ngaji. Hah? Duduk yang bagus ya. Udahlah, sama kita dimaafkan. Ya udahlah, biarin lah. Hitung-hitung rugi 5 juta. Ya. Kemudian dia pulang ke rumah, seminggu kemudian atau sebulan kemudian dia datang lagi sama kita. Ya, datang lagi sama kita, ngajak usaha yang sama. Dengan caranya dia, dengan cara alasannya yang bagus. Jadi begini, Ana ini katanya biasa orang seperti itu. Kalau yang udah masuk di bidang usaha seperti ini, sebenarnya Ana tuh nggak enak. Ya, Ana merasa punya hutang. Iyalah, merasa punya hutang. Keuntungan ente sama modalnya ente belum Ana balikin. Ana coba kasih lagi modal 5 juta lagi. Itu keuntungan Ana nggak bakalan ngambil. Semuanya Ana kasihin ke ente sebagai sebagai ya, untuk melunasi hutang yang kemarin. Ada kan orang seperti itu, alasannya berbelit-belit. Hati-hati, kita jangan sampai tergiur dengan cara seperti itu. Berwaspadalah, terapkan hadis ini. Ya, ihtarisu minan nasi bisu'idzan. Jagalah diri kalian dari manusia. Ya, bisu'idzan dengan bersuudzon, dengan berburuk sangka atau dengan kewaspadaan. Jadi al-mukmin qayyis hadir, ya. Seorang mukmin itu cerdas dan waspada. Ya. Al-mukmin qayyis hadir. Jadi seorang mukmin itu harus punya kecerdasan. Jangan bodoh, ya. Jangan mau ditipu sama orang yang kedua kalinya. Kalau kita sampai ketipu sama orang yang kedua kalinya, berarti kita kurang cerdas. Berarti kita kurang cerdas. Pernah diriwayatkan ketika peperangan Badar, ya. Ketika di peperangan Badar, ada orang musyrik, orang kafir Quraisy yang bernama Abu Azzah al-Jumahi. Abu Azzah al-Jumahi ini ketika peperangan Badar ditawan sama Rasulullah. Ya. Di antara kaum musyrikin yang ditangkap sama kaum muslimin dan ditawan. Ditawan itu ya di penjara, maksudnya dibawa sama Rasulullah ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah, ya, kalau Rasulullah kan menetapkan apa? Ketika tawanan-tawanan itu, yang kaya harus ditebus, yang miskin sebagai tebusan harus mengajarkan baca dan tulis kepada kaum muslimin yang belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Abu Azzah al-Jumahi ini termasuk orang kaya, tapi dia nggak mau bayar. Ya, tapi dia nggak mau bayar. Tidak lama kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya saudara sedang sakit parah. Ya, dan saya nggak punya uang. Ya. Dan saudara saya yang sedang sakit di kota Mekah memerlukan saya. Memerlukan saya. Lihat, ya, muamalahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Walaupun dia seorang tawanan, seorang kafir, ketika mendengar saudaranya sedang sakit dan memerlukan bantuannya, maka Rasulullah membebaskannya tanpa ditebus. Dibebaskan sama Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah nggak tahu. Ini sebagai contoh kepada setiap mukmin, kepada setiap muslim, kepada setiap umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita harus bermuamalah dengan orang. Kasihlah dia kesempatan, ya. Selagi kita belum tahu secara zahir tujuannya, dan Rasulullah tidak pernah menghukumi secara batin, ya. Walaupun Rasulullah tahu. Diizinkanlah itu Abu Azzah sama Rasulullah, ya. Diizinkan dan dia dibebaskan
tanpa harus mengeluarkan biaya. Diizinkan. Kemudian ya, pada perang Uhud ternyata orang itu datang lagi memerangi kaum muslimin ya. Jadi pada perang Uhud si Abu Azzah Al-Jumahi ini datang lagi kepada Rasulullah, bukan datang lagi, ada di peperangan Uhud dan memerangi kaum muslimin. Kebetulan dia termasuk kaum musyrikin yang tertawan juga, walaupun kaum muslimin kalah ya. Walaupun kaum muslimin kalah di waktu perangan Uhud, tetapi kaum muslimin juga menawan orang-orang kafir di perang Uhud. Ya, paham? Datang lagi itu Abu Azzah Al-Jumahi ini, ditawan lagi ya. Setelah ditawan lagi, dibawa ke Madinah, dia datang kepada Rasulullah. Dia beralasan, tapi alasannya beda, bukan mau merawat saudaranya yang sakit, bukan, dengan alasan berbelit-belit lah. Oh, maka Rasulullah itu marah ketika itu ya. Hanya di sini disebutkannya dengan alasan yang sama ya. Dengan alasan yang sama. Alasannya sama, mau merawat saudaranya yang sakit. Nah, ketika itu Rasulullah menjawab, la tamsah ya. La tamsa'ari dai bi Makkah tagulu sakhir tabi Muhammadin marratain ya. Jangan sampai katanya nanti engkau mengusap janggutmu di Mekah sambil berkata aku telah menipu Muhammad yang kedua kalinya. Ini orang sih Abu Azzah Al-Jumahi ini pasti ketika yang kedua kalinya diizinkan oleh Rasulullah dan balik kota Mekah tanpa harus mengeluarkan biaya, pasti dia ke kota Mekah datang dengan memegang jenggotnya ya. Jadi orang Arab ini kebanggaannya jenggot ya. Sambil memegang jenggotnya ya, dia akan berkata di hadapan kaum musyrikin, Muhammad sudah tertipu lagi dengan saya dan saya nggak mau mendengar itu. Maka ketika itu Rasulullah menghukum mati Abu Azzah, bukan sama Rasulullah dibunuhnya, tetapi sama kaum muslimin ya, sebagai petugas. Maka ketika itu Rasulullah memberikan hukuman mati kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada Rasulullah dan ingin melakukan sekali lagi ya. Makanya nyambung nggak dengan hadis ini ya. Yang pertama kali diizinkan, tapi enggak yang kedua kalinya ya. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang seperti itu berbuat jahat yang kedua kalinya, cukup dengan waspada. Kemudian tidak boleh kita ungkit masalah-masalah yang lain.